Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيى قيم رحمتك نستغيث من ذلك ونستجيب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kembali kita bertahmid memuji Allah. Setiap saat kita wajib memuji Allah dalam sholat, di luar sholat, dan dalam semua keadaan. Karena kita di bawah pengelolaan, di bawah pentadbiran, di bawah manajemen Allah. Kita hidup dalam manajemen Allah. Siang malam Allah yang mengaturkannya. Petang pagi hujan panas, hidup mati, sakit sehat, susah senang, bahagia sengsara. Kenapa orang itu bahagia? Dia tempuhnya jalan kebahagiaan. Kenapa orang itu sengsara? Dia tak tahu mencari jalan kebahagiaan. Sengsara hidupnya, salah jalan dia. Na'udzubillah. Jadi kita memuji kepada Allah bahwa kita selalu bersama Allah insyaallah. Dan selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tazkirah pagi diawali dengan renungan satu dua ayat yang kita dengar dalam salat. Quran ini untuk dibaca. Kalau tak dibaca berdosa. Quran ini untuk difikirkan. Kalau dibaca tidak dipikirkan berdosa. Quran untuk dibaca dipikirkan, diamalkan. Kalau tidak diamalkan berdosa. Quran itu dibaca, dipikirkan, diamalkan dan disebarkan. Kalau tidak disebarkan, yang tahu Quran ditanya nanti. Bapak tahu Quran? Tahu. Kenapa tak ngomong? Ditanya nanti di sana. Suami tahu Quran? Tahu. Kenapa tak ngomong sama istri? Ditanya nanti. Mak bapak ditanya, tahu Quran? Tahu. Kenapa tak kasih tahu anak? Ditanya nanti di sana. Nah, tadi kita bersama surah Taha halaman 312. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, Allah yang tahu persis maksudnya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran untuk Anda itu susah hidup. Bukan untuk menyusahkan Anda, menyenangkan Anda. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bukanlah kami menurunkan Quran kepadamu, ke atasmu untuk engkau susah, untuk senang. Maka ingin senang, dekatkanlah diri dengan Al-Quran. Carilah ahlul Quran. Carilah ahlul Quran. Orang yang tahu Quran dikatakan dalam hadis ahlul Quran, ahlullah. Orang yang tahu Quran dikatakan dalam hadis ahlullah, ahlul Quran, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang tahu Al-Quran itu keluarga Allah, keluarga pilihan Allah. Ingin tahu Al-Quran, dekatilah orang yang hatinya hati Al-Quran, yang ikhlas, hidupnya ikhlas. Kemarin khutbah Jumat tentang ikhlas. Orang ikhlas, dia akan bersama Al-Quran. Keikhlasan itu diukur dari komitmennya, kecintaannya terhadap Al-Quran. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran ini supaya kau susah, supaya kau senang. Hari yang Bapak baca Quran, hari itu Bapak akan lebih happy.
body bapak, badan bapak, jasad bapak akan lebih sehat. Karena body ini penuh pada Al-Quran. Banyak kisah-kisah orang yang dapat dicontohi sakit, membaca Yasin dia dengan niat istighfar, dengan niat supaya bodinya sehat, dia kena kanker. Kata dokter, tidak usah berobat lagi pak, kos biaya merawat kanker ini mahal pak, bapak tidak akan sembuh. Kami memprediksi usia bapak tinggal sekian hari lagi, bapak pulang sajalah, tunggulah saat kematian, redalah, tawakallah. Pulanglah bapak tuh. Sampai rumah berpikir dia, saya kan ada Allah, saya kan ada Al-Quran. Ini orang yang ada Allah di hatinya, orang yang ada Quran di hatinya. Saya kan ada Allah, saya ada Al-Quran. Kenapa saya tidak membaca Quran jam 3? Dia baca Quran jam 3 pak. Dibacanya lah Yasin 7 kali semalam, 7 malam berturut-turut dengan niat istighfar, dengan niat supaya badannya sehat, bersih kankernya. Pergi dia ketemu dengan dokter yang mengatakan usianya tinggal sekian hari lagi. Kata dokter maksimal 60 hari. Dah 60 hari, 60 hari, entah berapa kali 60 hari. Kemudian dia pergi jumpa dokter. Masih hidup pak? Patutnya bapak sudah tidak ada nih. Aneh ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran supaya Anda senang, bukan untuk susah. Yang susah kalau jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran macam-macam penyakit datang, macam-macam penyakit. Subhanallah. Macam-macam jenis penyakit modern, penyakit era globalisasi, era digital. Globalisasi membawa penyakit, HP membawa penyakit, ini menyembuhkan penyakit. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Quran agar engkau susah, supaya engkau senang. Subhanallah, subhanallah. Ada pula cerita bapak yang koma 15 tahun. Subhanallah. Koma 15 tahun terbaring di rumah sakit, terbaring di hospital 15 tahun, tidak bergerak, koma. La yamutu wa la yahya, hidup tidak mati tidak, diam tidak bergerak. Karena diperiksa oleh dokter, ternyata otaknya 95% tidak berfungsi. Kita ini yang mengendalikan hidup kita ini otak pak. Bisa ngomong, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir. Dan otaknya normal, baik. Bapak yang koma 15 tahun ini ekoran dari kecelakaan tunggal di jalan tol. Dia naik mobil, tiba-tiba dia menghadapi kecelakaan, eksiden. Dibawalah ke rumah sakit, dicek oleh dokter 95% sel otaknya sudah tidak berfungsi, maka dia terletak begitu saja. Waktu dia baru masuk rumah sakit, di hari pertama dia masuk rumah sakit, ada anaknya perempuan masih berusia 2 tahun. Anaknya berusia 2 tahun, anaknya tak tahu apa-apa, tak tahu ilmu dia betul jadi lunak. Bila anak sudah berusia 17 tahun, dia berpikir, ditanya sama maknya, "Mak, malam ini saya ingin pergi ke rumah sakit, ingin mendoakan ayah supaya sehat insya Allah. Kita kan ada Allah, tempat kita meminta. Kenapa kita tidak meminta? Kenapa diserahkan sama rumah sakit saja? Salah kalau kita masuk rumah sakit lupa Allah." Tak usahlah pergi nak, kata ibunya.
Soalnya dokter sudah pasrah. Kata si anak, kita kan ada Allah. Dokter tuh iya, Allah tuh lagi hebat. Yang menentukan kerja dokter tuh Allah. Palaisi ruang minang ke mas muni, kata bahasa Mandailing ya. Kalau kau serius ingin mendoakan bapak, kau pergilah si anak itu ke rumah sakit. Boleh dikatakan dari tengah malam sampai subuh berdoa pak. Nah, itu tandanya serius, tandanya yakin. Dia baca Quran, dia ru'ya bapaknya dengan Al-Baqarah, 1 Baqarah. Dibaca. Sekian jam dia mengaji, ngantuk. Kena tegur. Ada datang message pesan bersuara, kaifa tanamina wal rahman yaqzan. Aso modon ko inang. Allah tidak modon. Kenapa kau tidur? Allah tidak tidur. Kau ingin meminta kepada Allah agar bapakmu sembuh, tapi kau tiduran di sini. Kena tegur. Semangat dia. Baca Quran, berdoa. Pendek ceritanya, duduk bapaknya. Dilihatnya ada anak gadis di depannya. Kaget bapaknya. Man anti wa maza taf'alina una? Who are you? What are you doing here? Kamu ini siapa? Ngapain di sini? Bapak tidak kenal putrinya karena ditinggalkan usia 2 tahun, sekarang sudah 17. Anak tadi, betulkah bapak saya sudah ngomong ini? Ataukah saya berangan-angan bermimpi? Lalu ayahnya mengatakan lagi kedua kalinya, man anti wa madza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Oh, betul bapakku sudah sembuh. Dia pun berdiri, bangkit mau memeluk bapaknya. Haramun alaik, ittaqillah, haramun alaik. Ya, tidak halal ya aku memeluk bapak. Aku ini putri kandung bapak. Saya ini Asma yang bapak tinggalkan 15 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah 17 tahun, bapak sudah 15 tahun terbaring di sini. Sekarang baru bapak disembuhkan Allah. Berkat usahaku tadi baca Quran, berdoa, bapak sembuh. Nangis bapaknya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami turunkan Quran bukan untuk kamu susah. Bacalah Quran kalau ingin senang. Orang yang senang kalau dia baca Quran dia akan bertambah senang. Orang yang susah kalau baca Quran dia akan senang. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Dua contohnya apa ya? Contohnya ada dalam majalah Manhajuna. Alhamdulillah saya sendiri nulisnya Pak ya. Contoh pertama tadi, contoh pertama tadi bersama Asma namanya. Anak ini namanya Asma. Begitu lah Pak ya. Contoh pertama tentang orang kena kanker. Ada tulisannya, ada ceritanya di majalah Manhajuna. Boleh dilihat nanti. Buka Google Chrome, cari Manhajuna, lihat di sana tentang orang yang sembuh dari penyakit berkat keyakinannya kepada Allah dengan membaca Al-Quran, baca surah Yasin. Dan kisah kedua dengan membaca Quran, baca surah Al-Baqarah dan berdoa. Boleh dikatakan dari jam 1, jam 1.30, tengah 2 kata manusia sampai subuh. Serius dia, non-stop. Sehinggalah bapaknya sembuh. Sesudah bapaknya sembuh, dia pergi jumpa sama dokter yang bertugas. Dokter, bapak saya sudah ngomong, sudah duduk. Datanglah dokter. Subhanallah, katanya. Ada seorang dokter mengatakan, Subhanallah yuhyil izama wa hiya ramim. Maksudnya Allah yang mampu menghidupkan tulang yang sudah hancur nanti di hari kemudian. Tulang kita sudah hancur, kita akan hidup lagi. Ini belum hancur bodinya, cuma tidak berfungsi saja. Tiba-tiba sehat. Ma anzalna 'alaikal
ayat 2 surah Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kau, supaya kau senang. Bacalah Quran, bacalah Quran. Engkau akan lebih sehat, engkau akan lebih yakin, engkau akan lebih happy, insya Allah. Itu saja dulu ya. Sebenarnya tadi ada bahan lain mau disediakan, kita lanjutkan besok saja tentang sebutan khutbah kemarin Jumat dan khutbah yang minggu lalu belum habis lagi tentang ikhlas kemarin Pak ya. Ikhlas, kalau orang tua ikhlas datang dia ke masjid. Kalau dia ikhlas, tidurnya untuk Allah, bangunnya untuk Allah. Allah memanggil, dengarnya. Kalau Allah memanggil tidak dengar, tidak sahur, ikhlasnya cedera, ikhlasnya sakit. Kemarin kita ikhlas. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ikhlas. Jazakumullah khairan. Inni hukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.